Terima kasih, terima kasih buat perlindungan, buat kasih setia, buat Tuhan pertolongan dalam hidup kami. Kami boleh datang di pagi hari ini, semua karena anugerah. Tidak semua orang bisa datang kepadamu, tidak semua orang bisa bersekutu di depan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bernapas dengan lega. Kami bisa menghirup udara yang segar lagi. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk membersihkan nafas kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekitar kami merenungkan firman yang menjadikan kekuatan bagi kami, firman menjadikan Tuhan terang bagi kami, firman menjadikan pelita bagi kami, sehingga kami Tuhan dapat memandang ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu yang bangun menyampaikan firman dalam nama Yesus dan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita buka dalam kitab Amos. Amos pasal 7. Ayat 1 sampai ayat 9. Amos pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang 9. Demikian firman Tuhan, Amos 7 ayat 1 sampai ayat 9. Penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah, Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Ia tidak akan terjadi. Firman Tuhan. Penglihatan kedua. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah padang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, menghentikanlah kiranya bagaimana Yakub dapat bertahan. Bukankah ia kecil? Maka menyesalkan. Itu terjadi firman Tuhan. Penglihatan ketiga, kali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang terganggu, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dicintandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan amin. Pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memberi penglihatan kepada Amos. Amos ini nabi kecil, nabi kecil yang diutus Tuhan untuk bangsa Israel. Banyak nabi-nabi yang diutus Tuhan supaya menyertai bangsa Israel. Jadi ada 3 yang perlu kita ingat, yaitu ada nabi, ada bangsa, dan ada Tuhan. 3 hal penting yang perlu kita tahu. Di sini adalah bangsa Israel, di mana bangsa Israel sedang menerima hukuman dari Tuhan.
mau tidak mau namanya di sini ada yang namanya Tuhan memberi penglihatan pertama adalah wabah belalang. Di sini Tuhan memberikan wabah belalang seperti di kitab Yoel. Diserang dengan belalang, ya, ada belalang ya, pengerik, belalang pindahan, belalang pelahap yang terakhir. Ya, di situ semuanya belalang itu dari menyerang daun, menyerang buah, menyerang batang pohon, dan menyerang akar. Semuanya diserang, jadi habis. Belalang ini adalah menyerang sisi kehidupan ekonomi anak-anak Tuhan. Jadi ketika anak-anak Tuhan diserang belalang, tidak bisa berbuat apa-apa. Ekonominya hancur. Di sini wabah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, umat kepada bangsa Israel yang berupa wabah belalang. Di sini ada bangsa Israel yang bandel, tetapi ada seorang nabi, yaitu Amos. Di balik ada bangsa yang bandel, ada nabi yang selalu melindungi bangsa Israel, yaitu Nabi Amos. Salah satu nabi yaitu Nabi Amos. Kenapa melindungi? Karena di sini dikatakan di ayat yang kedua, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Doa bangsa Israel tidak didengar Tuhan, tetapi doa para nabi didengar Tuhan. Berdoa untuk bangsanya Amos ini, Tuhan jangan dihukum, berilah pengampunan. Di sini sosok nabi sangat penting dalam sebuah jemaat. Seorang hamba Tuhan sangat penting di dalam sebuah jemaat. Karena apa? Hamba Tuhan adalah pelindung. Tugasnya apa? Melindungi jemaat. Kalau di saat kita di sini berdoa, itu sebetulnya bagian dari tugas kita untuk melindungi jemaat, berdoa setiap hari, setiap pagi sebelum beraktivitas, supaya apa? Tidak ada jemaat yang terkena wabah. Seperti Amos ini bekerja, dia diutus Tuhan. Nabi yang gak enak pada zamannya. Ketika Amos bekerja di ladang Tuhan, keadaan Israel tidak baik. Keadaan Israel mengalami porak-poranda, bangsa yang tergantung kembali ke asalnya. Dulunya bangsa Israel memang tegak tengkuk di zaman Musa, di zaman Amos pun juga sama. Bangsa Israel tegak tengkuk, nggak mau taat. Ayo yang gereja, pun harus corona nanti. Kadang-kadang seperti itu manusia. Corona sintai itu nggak pernah gereja. Nanti sampai kiamat, ya nggak pernah ke gereja. Bangsa Israel seperti ini tuh, ayo balik kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirim wabah belalang, menggerogoti tanaman. Artinya apa? Menggerogoti, rusak pendapatan. Pendapatan utama bangsa Israel itu kan dari bertanam, cocok tanam, direnggut oleh belalang. Amos di sini berdoa kepada Tuhan, ampunilah Tuhan, ampunilah. Untung ada nabi. Jadi kalau ada jemaat, ada hamba Tuhan beruntung. Kenapa? Ada nabi yang masih mau berdoa. Bangsa Israel ini masih beruntung, dikirim nabi oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi, sangat mengasihi. Di sini dikatakan Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub bertahan, bukankah ia kecil? Tuhan, bagaimana bangsa Israel ini dapat bertahan? Kalau makanannya habislah semua bangsa ini. Di sini di ayat 3, maka menyesal Tuhan karena itu tidak akan terjadi. Akhirnya apa?
Doa dari Amos ini didengar Tuhan. Akhirnya wabah itu tidak terjadi. Tuhan bisa menyesal asal kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni bangsa ini, maka Tuhan mendengar doa kita. Seperti Amos ini. Amos ini berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyesal mau menghukum bangsa Israel. Tidak jadi. Apakah itu bisa? Siapa bilang nggak bisa? Buktinya di ayat ini Tuhan menyesal. Tuhan bisa menyesal karena doa Amos yang sungguh-sungguh. Karena apa? Amos ini cinta bangsanya. Demikian juga kalau kita cinta bangsa ini, kita berdoa kepada Tuhan setiap hari berdoa, Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini dari wabah, maka Tuhan akan mendengar. Wabah ini segera berakhir. Karena apa? Karena ada pengampunan dari Tuhan. Meskipun bangsa Israel masih bandel. Jadi yang didengar ini doa bangsa Israel, doa dari Amos. Tuhan ampunilah bangsa ini. Bagaimana bangsa Israel mau berdoa? Mau mereka memberontak. Mereka tidak mau menyembah Tuhan. Bagaimana mereka mau berdoa kepada Tuhan? Berdoanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyesal. Dan yang kedua, hukuman yang kedua adalah api. Ini seperti Sodom dan Gomora. Ya, ketika Sodom dan Gomora dibakar, habis. Dan bahkan firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman nanti, ketika hari Tuhan datang, dunia ini akan seperti Sodom dan Gomora. Kenapa firman Tuhan ini ditulis? Pasti ada maksud Tuhan di akhir zaman. Akan ada hukuman selain hukuman belalang, itu menyerang perekonomian, adalah hukuman mati. Di bumi hanguskan dunia ini, habis semua, tidak ada tersisa. Amos melihat itu semua. Akhirnya Amos berdoa kepada Tuhan. Tuhan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima, Tuhan Allah, hentikan kiranya. Bagaimana Yakub dapat bertahan bukan karena maka Tuhan pun menyesal. Karena apa? Doa Amos. Doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melindungi bangsa. Kita datang di pagi hari. Salah satunya adalah berdoa untuk bangsa. Tuhan ampunilah bangsa ini. Bangsa ini tidak bertahan Tuhan dengan keadaan. Banyak orang yang setiap hari mati, meninggal karena virus corona yang sungguh luar biasa. Apalagi virus corona Delta sudah masuk daerah-daerah, begitu cepat menyerang. Musim berdinding begini, virus ini sangat bertahannya lama. Kita berdoa seperti Amos berdoa sungguh, Tuhan memulihkan keadaan. Maka di sini Tuhan menyesal. Ini pun tidak ada terjadi. 2 kali Tuhan tidak jadi hukum. Karena apa? Karena doa. 2 kali Amos meminta dan Tuhan jawab. Kenapa? Karena Amos sungguh-sungguh mencintai bangsa. Berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga doanya dijawab. Dan yang ketiga, penglihatan tali sifat. Tali sifat itu apa? Tali sifat itu kalau orang bangun itu kayak apa? Itu benang untuk ukur itu supaya nggak melincing bangunan. Jadi itu namanya tali sifat itu seperti itu. Jadi dipakai untuk tukang-tukang bangunan supaya bangunannya lurus. Tali sifat ini diukurkan kepada bangsa Israel. Dan di sini yang ketiga ini penglihatannya kita, Amos tidak berani menawar. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, sebetulnya kita bisa tawar menawar dengan Tuhan. Yang pertama adalah Abraham. Ketika Lot mau dihukum Tuhan, habis termasuk Lot. Tetapi Abraham menawar, Tuhan ampunilah.
Sebetulnya Abraham itu ya sakit hati sama Lot. Yang berhak sebetulnya di Sodom dan Gomora itu Abraham. Sebetulnya karena Lot memilih tanah yang lebih subur yang di sana, padahal Lot itu nggak berhak. Dia ini hanya mengikuti Abraham, ikut. Banyak orang-orang itu setelah ikut pinter diajari misah diri. Kadang-kadang seperti itu. Banyak gereja yang seperti itu, pekerja-pekerja pinter terus buka gereja diri tanpa sepengetahuan kembali. Kalau buka diri, kalau itu yang mutus hamba Tuhannya tidak apa-apa. Lot itu seperti itu, dia ikut Abraham buka dewi. Akhirnya apa terjadi? Perang antara karyawan. Akhirnya apa? Abraham sebetulnya sakit hati. Tetapi Abraham tetap menawar sama Tuhan. Tuhan selamatkan dan Tuhan selamatkan. Seperti Amos itu menawar kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa. Tetapi yang ketiga ini tali sifat. Amos tidak berani menawar. Karena apa? Karena yang mengukur tali sifat itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengukur itu, Amos tidak berani. Artinya apa? Hukuman yang ketiga tetap diukurkan kepada bangsa Israel. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawab, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan. 3 kali Amos meminta, 2 kali Amos meminta pengampunan. Yang ketiga kali Tuhan sudah 2 kali kesempatan Tuhan berikan. Mau 3 kali kesempatan lagi. Tuhan itu sudah panjang sabar, tetapi ada kalanya Tuhan melihat itu sudah keterlaluan. Akhirnya Tuhan mengukurkan tali sifat di tengah. Jadi apa? Tali sifat itu supaya tidak melenceng. Kalau kamu melenceng, ya dukung, diluruskan. Kalau orang bangunan kan begitu. Kalau melenceng, dukung, ya. Supaya lurus hidup kita. Jadi ketika tali sifat itu diukurkan kepada kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Supaya hidup kita itu lurus di hadapan Tuhan. Itu fungsinya tali sifat. Kalau bangunan itu tanpa tali sifat, yang melenceng-melenceng, ya udah enak, masuk rumah bangunan ini miring, tidak bagus. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau jalan kita miring, kan dilihat tidak bagus. Jadi jalan kita harus tegak lurus. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan menghukum manusia itu bukan karena Tuhan benci. Tuhan ingin meluruskan itu semua. Jadi corona di sini didatangkan itu bukan berarti Tuhan benci. Tidak. Tuhan itu sayang supaya apa? Jalan kita lurus. Kita sadar pada jalannya Tuhan. Kadang-kadang kita mengambil sesuatu yang itu menjadi hal yang negatif buat Tuhan. Kok tidak sayang? Tapi kita harus mengambil sisi positif. Kenapa hal ini terjadi? Ada banyak hal positif yang perlu kita ambil. Ketika hal ini terjadi, orang yang dulunya nggak berdoa jadi berdoa karena khawatir. Karena khawatir itu juga dikepaksa berdoa. Tuhan lindungi aku. Khawatir. Itu sisi baiknya sebetulnya. Jadi kalau Tuhan mengajari hal yang dulunya sing ora iso berdoa jadi kepaksa iso berdoa. Yang dulunya nggak bisa memuji Tuhan kepaksa memuji Tuhan. Karena ketakutan yang luar biasa. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan katakan jangan takut. Menghadapi hal sesuatu yang buruk itu kita harus tetap tenang. Kalau kita tidak tenang itu ngambil keputusan gusak-gusuk budes-budes. Bingung akhirnya. Ketika kita tenang, santai, ya, karena apa? Tuhan berfirman kita semua berdiam diri. Kalau kita banyak berbuat sesuatu ya Tuhan tidak bekerja atas kita. Kalau kita banyak berdiam diri, Tuhan sih bekerja. Karena apa? Tuhan tidak bekerja karena kita banyak bekerja.
banyak ngomel lah, banyak ngatur lah, banyak. Kalau kita banyak berdiam diri, Tuhan lain bekerja, enak sebetulnya. Kadang-kala manusia itu aneh, disuruh menang, malah banyak protes. Kamu menang loh, wis, aku sing kerja. Tuhan bekerja itu luar biasa. Ketika kita berdiam diri, Tuhan yang bekerja. Situasi seperti ini kita harus tenang. Ketika kita tenang, kita diberi hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan tidak melenceng. Ya, ketika jemaat di tempat ini, ayo prokes, kita taat prokes. Ya awalnya yang pakai masker ya bingung, biasa napasnya nggak ditutupi, sekarang ditutupi. Lama kelamaan terbiasa, ayo cuci tangan, biasanya nggak cuci tangan, sekarang dipaksa cuci tangan. Kebiasaan bagus itu mulai terjalin. Terus tempat duduk berjarak, akhirnya apa? Vaksin segala macam. Akhirnya Tuhan menunjukkan jemaat sampai saat ini diselamatkan. Berarti apa? Rencana Tuhan itu baik, diatur, ditata begitu rupa. Ketika kita taat, kita selamat. Itu firman Tuhan sudah tata begitu luar biasa. Tuhan sudah memberikan firman-Nya bahwa di depannya nanti akan terjadi begini. Sudah semua difirmankan. Dan ketika itu terjadi, kita sudah siap. Firman Tuhan pada pagi hari sudah luar biasa. Paling sifat ada di tengah-tengah. Kalau kita melenceng diturunkan, roto bincang siti ya dipotong, diluruskan sehingga kita menjadi bangunan yang kuat. Itu bangunan iman. Senang di
tali sifat itu akan ditaruh di tengah-tengah kita untuk mengukur kita. Supaya apa? Supaya kita berjalan sesuai dengan ukuran kita. Ukuran Tuhan itu pas, tidak pernah cepat, tidak pernah terlambat. Ukuran Tuhan tidak pernah melenceng. Jika hidup kita melenceng, kita akan dibenarkan. Kita percaya Tuhan itu baik dalam setiap rencana. 2 kali Tuhan menyesal karena doa Amos. Kita berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan itu adalah seperti pelindung dari jemaat-jemaat Tuhan. Seperti pekerjaan Amos. Dia adalah nabi-nabi kecil, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Kita berdoa pelayan-pelayan di tempat ini supaya dipakai Tuhan seperti Amos. Ketika berdoa, doanya dijawab Tuhan, sehingga mampu melindungi jemaat-jemaat. Itu yang Tuhan inginkan buat para pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka memiliki kehidupan doa yang baik. Tidak seperti bangsa Israel, banyak memberontak, banyak komplain, banyak melihat hal dunia ini sehingga menyesal. Kita mengikut Tuhan tidak akan pernah menyesal kalau kita tahu rencana Tuhan. Yang menjadi masalah sekarang ini, banyak orang tidak tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Kita berdoa biar pelayan-pelayan Tuhan dipakai luar biasa, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi lebih maju. Karena tanpa pelayan-pelayan Tuhan tidak mungkin gereja ini bisa maju. Gereja ini perlu dorongan seperti Musa ketika berperang, dia butuh pepanah. Yosua mengangkat tangan dari Musa sehingga bangsa Israel selalu menang. Demikian juga hamba Tuhan tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa kepangan pelayan-pelayan Tuhan. Kita berdoa, nanti Mbak Salomo berdoa untuk pelayan-pelayan. Tuhan saya terima kasih menangkan doa pelayan-pelayan Tuhan. Bapak, kami berdoa khususnya yang sudah terlibat dalam pelayanan, sekecil apapun pelayanan yang sudah dibantu oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Jadikan anak-anakmu Amos secara rohani Tuhan. Kami rindu haleluya. Pelayan-pelayan itu utuh di dalam Tuhan, kerohanian mereka bertumbuh sehingga haleluya pelayanan mereka menjadi berkat bagi sidang yang dilayani. Haleluya, mungkin mereka sudah merasa menjadi pelayan Tuhan yang istimewa, sudah menjadi pelayan Tuhan yang lama, tetapi akhir-akhir ini hampir 2 tahun ini Bapak surgawi, kau tahu keberadaan pelayan-pelayan firman ini Tuhan. Kami disatukan hati pelayan firman ini Tuhan. Berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi jemaat Tuhan, sehingga pelayanan mereka bukan berdasarkan kepandaian atau kebisaan Bapak, tetapi semata-mata karena Engkau memakai mereka karunia-karunia talenta-talenta yang Kamu pakai untuk haleluya penopang pelayanan pekerjaan Tuhan, penopang kepada sidang di tempat ini. Sebab kami yakin Bapak surgawi, tanpa topangan pelayan-pelayan hamba tidak bisa bekerja sendiri. Sebab Kamu adalah penyambung lidah Allah. Mohon pertolongan Tuhan kami hari ini. Persatukan sidang Tuhan dengan pelayan-pelayan, sehingga pelayan yang melayani maupun yang melayani ada kesatuan hati, dan pada akhirnya mereka boleh bersama-sama terbang tinggi bersama kemuliaan Tuhan. Kami rindu Bapak surgawi saat-saat ini Tuhan, di saat pandemi ini Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, supaya tali sifat itu Tuhan boleh diukurkan kepada kami anak-anak yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak haleluya, tidak begitu semangat dalam pelayanan Tuhan. Tolong sadarkan pelayan-pelayan Tuhan ini, baik yang senior maupun yang masih muda-muda Tuhan,
supaya haleluya pelayanan tempat ini berkembang. Banyak jiwa dimenangkan oleh pelayan sayangmu, haleluya, sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat memiliki hati Tuhan, memiliki kasih Tuhan, merangkul satu dengan yang lain, tahu Tuhan posisi mereka masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau datang dari Tuhan, pakai pelayan-pelayan Tuhan ini, satukan roh mereka dalam kuasa Roh Yesus, sehingga mereka satu hati dalam pelayanan ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu menuju kami. Saya percaya Tuhan hari ini mengenangan atas hidup kami. Di tengah tantangan yang luar biasa ya, kami tetap optimis bahwa selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergelincir sampai jatuh ke tanah ya Tuhan. Engkau selalu menopang kami ya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Kami serahkan hidup keluarga kami ke dalam tangan kuasa. Kami serahkan hidup seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara atas hidup kami. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemenangan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat jasmani dan berkat rohani melimpah atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala bencana, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala malapetaka, jauhkan kami dari segala kerugian, jauhkan kami dari segala sakit penyakit menular ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dalam perlindungan-Mu, kami dalam kasih setia-Mu Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hari ini penuh dengan sukacita. Mari kita akhiri dengan doa keluarga bersama-sama. Apabila Tuhan tidak ada yang dapat, apabila Tuhan tidak ada yang dapat, Tuhan telah percaya saya. Lihatlah, Tuhan telah membuka pintu bagi saya yang tidak ada ditutup oleh seorang. Tuhan tahu